Shalom, selamat pagi, selamat bersua kembali pada hari pertama pekan kedua di bulan Januari. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaannya, sehingga dilayakkan kepada kita untuk mengawali pekan ini dengan suatu pengharapan bahwa Allah memberikan tanggung jawab pada kita masing-masing untuk menggunakan semua talenta yang dianugerahkan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, siapkan hati kita, siapkan waktu kita, hati kita untuk disapa oleh sabdanya. Mari berdoa. Di hari pertama minggu kedua ini ya Allah, kami akan syukur pujian segala kemudahan-Mu, perkenan-Mu. Mengawali kegiatan kami hari ini, kami sadari bahwa tanpa tuntunan pimpinan-Mu, tak mampu kami jalani hari ini, bahkan pekan ini. Kami rindu disapa oleh sabda-Mu. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang sama-sama dikasihi, Artos edisi Senin 10 Januari 2022, bacaan dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Katakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saat itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdiri tegap, berikat pingkangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk tangan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikurniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku mintakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian sabda Allah. Saudara-saudara yang sama-sama kasihi, Paulus mendirikan jemaat di Efesus dan tinggal selama 3 tahun di antara orang percaya di kota ini. Lebih lama dibandingkan masa tinggal di tempat lain. Ia mengembangkan hubungan yang dekat dengan orang percaya di Efesus. Para pemimpin dari gereja ini melakukan perjalanan ke Miletus untuk menyapanya pada akhir perjalanan misinya yang ketiga. Dalam surat ini, Paulus mengabarkan Kristus yang ditinggikan, siapa Tuhan dari gereja, dunia, dan seluruh alam semesta. Sebagai Tuhan yang hidup, dia memperlengkapi seluruh tubuhnya gereja, apa yang sudah dia mulai selama kehidupannya di dunia ini. Mereka menjadi milik Kristus, baik orang Yahudi maupun bukan, dipersatukan sebagai satu tubuh dalam gerejanya untuk melayani sebagai alat rekonsiliasi pada dunia yang terhilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita pada hari ini berbicara masalah gunakan perlengkapan senjata Allah. Seorang prajurit memahami pentingnya menggunakan perlengkapan perang sebelum melangkah maju ke medan perang. Ini bukan hanya demi keselamatan itu sendiri, tetapi untuk kemenangan peperangan. Paulus yang hidup pada zaman kekuasaan Romawi dan pernah dipenjara, mengenal perlengkapan seorang prajurit Romawi. Dengan hiasan, Paulus menasihati jemaat agar mempergunakan seluruh perlengkapan senjata rohani dalam menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Untuk itu, jemaat pertama-tama harus kuat di dalam Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kekuasaannya agar dapat bertahan dalam melawan segala tipu muslihat dan serangan iblis dan antek-anteknya melalui ajaran sesat maupun daya tarik dunia. Untuk itu kita harus selalu siap sedia dan berdiri tegap, hidup adil dan benar sehingga iblis tidak mendapat kesempatan untuk menjatuhkan kita. Kita juga harus rela memberitakan berita pendamaian agar orang lain mengenal Tuhan Yesus dan juga mengalami damai sejahtera.
Kita pun harus mengandalkan periksa iman untuk menghancurkan semua gagasan yang bisa ingin menjatuhkan dan membuat kita meninggalkan Tuhan. Memakai ketopong keselamatan agar iblis tidak memengaruhi pikiran kita sehingga kita memikirkan hal yang sia-sia, penuh kekhawatiran dan kejahatan. Dan yang terpenting ialah membaca firman Tuhan agar mendapat petunjuk dan terlatih menggunakan pedang roh untuk melawan semua serangan iblis. Yang terutama, kita harus bergantung pada Tuhan dalam doa agar kuat menghadapi dan memenangkan peperangan itu. Jadi firman dan doa merupakan dua pilar yang sangat penting dalam memenangkan peperangan rohani selain untuk pertumbuhan iman kita. Bapak Ibu, saudara yang sama dikasihi Allah, agar mempunyai dasar dan kekuatan untuk melakukan firman Allah dan memenangkan peperangan ini, kita perlu selalu membaca firman Tuhan dan berdoa. Kita berdoa agar pintu penginjilan selalu terbuka dan orang percaya mendapat kuasa untuk memberitakan Injil sehingga banyak orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terpuji Kristus selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Padamu Tuhan saat ini kembali kami angkat syukur pujian. Allah tak menjaga melihara kami, bahkan lewat sabdamu ini pula kami diingatkan kembali peperangan iman ini. Dan firman-Mu lah sebuah senjata dalam menghadapinya itu. Kekuatan daripada-Mu lah lewat komunikasi doa. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus memampukan kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Di tengah persekutuan, di tengah masyarakat, di tengah keluarga, bahkan tengah bangsa, anak cucu kami, dalam pertumbuhan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam studi mereka, bahkan dimanapun mereka berada. Kiranya Allah senantiasa memperlengkapi mereka, sehingga anak-anak-Mu tetap mewartakan kabar kebenaran sesuai dengan talenta yang Allah anugerahkan dan sesuai dengan masa di mana mereka ada dan berada. Bapa di surga, pula kami selalu berdoa untuk anak yatim piatu, para janda dan lansia. Allah hadir di kehidupan mereka. Yakinkan mereka bahwa dalam kondisi mereka yang demikian, kuasa kasih-Mu tetap menuntun, membimbing, menyertai mereka. Berkatkan Tuhan sepanjang hari ini, di mana kami akan melaksanakan segala aktivitas kami. Jauhkan dari hal-hal yang tarik ini. Ini doa kami, dengarkanlah, karena suni kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah kita pada hari ini. Lewat Artos, edisi Senin 10 Januari 2022. Dari Efesus pasal 6 ayat 10-20, gunakan perlengkapan senjata Allah. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita.